Halo majikan, balik lagi nih di teman cerita yang kagak usah heran kenapa di sini kita udah sediain makanan. Ya biasanya kan kalian juga kalau nonton kita ambil makan. Bukannya apa-apa majikan, soalnya cerita hari ini itu bakal menguras tenaga dan menguras emosi banget. Karena banyak plot twist yang gak disangka-sangka dan banyak kejutan. Jadi gue harus ngisi amunisi nih, biar kuat menceritakan cerita hari ini. Yang tentunya kalau makan cemilan kayak begini nih ada dimsum sama cilok. Enaknya pakai saus cabai 2 belibis. Yang punya rasa pedas yang pas dan cocok untuk makanan apapun. Pokoknya bikin semua momen makan jadi istimewa. Tuh, pada nyela deh pasti. Yummy! Enak banget jadinya. Nah makanya kalian sebelum nonton nih, mendingan ambil snack favorit kalian juga. Cocolin kayak tadi tuh pakai saus 2 belibis, biar kita ngunyah sama-sama. Bentar, kita habisin dulu ya. Habis ke hari ini, langsung kita mulai dari ceritanya. Lapar majikan. Habisnya kalau dicocol pakai saus 2 belibis ini enak banget. So, cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Miska tentang sebuah kekeosan di hidupnya, gengs. Mulai dari bapaknya tuh ditipu investasi bodong sampai bapaknya menjadi penipu berkedok arisan. Maksudnya dari korban malah jadi pelaku. Ini ceritanya bener-bener kompleks, gengs. Jelimet banget dan banyak hal yang membuat kita nih emosinya naik turun gitu, antara sedih, nangis, kasihan, tapi emosi juga. Makanya kita butuh makan dulu tadi. Jadi semua ini berawal dari orang tuanya Miska, tepatnya ayahnya tuh yang merugi miliaran rupiah dari sebuah investasi koperasi simpan pinjam. By the way, koperasi ini katanya sempat heboh memang tuh di berita. Pokoknya gini, koperasi simpan pinjam itu tuh menawarkan bunga sebesar 9% pada waktu itu. Yang mana sekarang aja bunga 9% nih, hitungannya udah gede banget. Karena bank-bank besar itu rata-rata paling mentok ngasihnya paling 4%, jauh kan jadi selisihnya. Nah, ayahnya Miska ini ngide untuk membuat sebuah usaha sendiri. Karena memang dia tuh merasa selama 1 tahun berjalan, uang yang memang sudah dia investasikan di koperasi itu tuh sebesar kurang lebih 300 juta. Beneran untung 9%. Dimana uang itu tuh sebenarnya adalah uang tabungan sama uang pendidikan dari adiknya Miska tuh sepeninggalan sang ibu. Ya pokoknya ada ceritalah waktu ibunya tuh meninggal dan uang asuransi cair senilai 100 juta. Intinya total dari 300 juta yang dimasukin semua sama ayah ke koperasi simpan pinjam tadi, karena memang nama koperasinya tuh besar pada saat itu. Mungkin dari kalian banyak yang tahu juga inisialnya pokoknya I. Dan benar, return bunganya tuh 9%, gede, gengs. Dapat sekitar, berarti berapa tuh kalau 300 juta? Ya 25 jutaan kali ya, habis dipotong-potong pajak segala macam. Cuan! Kagak ngapa-ngapain lu dapat 25 juta. Nah karena itu ayahnya mikir, kayaknya dia ini bisa nih semacam menjadi broker ke orang-orang buat bikin perusahaan ala-ala untuk nampung uang orang-orangnya sebenarnya dia puter lagi tuh lewat koperasi tadi. Ya namanya nawarin itu kan pasti ke orang-orang terdekat dahulu ya, ke teman-teman, tetangga, saudara. Untuk masukin uang ke ayah nanti akan dikasih bunga 6%. Ya mana lagi-lagi 6% tuh hitungannya juga masih cukup besar, gengs. Karena tadi bank-bank konvensional lainnya tuh rata-rata menawarkannya hanya 4%, bahkan ada yang cuma 2,5%. Ya karena tadi awalnya ditawarin sama ke orang-orang terdekat yang memang kenal dengan ayah, pada percaya. Naruhlah uang mereka tuh. Benar, bulan pertama, bulan kedua, ketiga dapat 6%. Karena sebenarnya uang tersebut kan tadi ayah taruhnya di koperasi yang bunganya 9% tadi. Jadinya ayah cuan sekitar 3%, gengs, hanya dengan modal uang dari orang-orang. Gampangnya begitu, pada ngerti ya? Ya tapi namanya seseorang kalau udah menerima cuan seperti itu kan suka gelap mata. Ya maksudnya pas pada tahu kayak, oh iya bener, naruh duit di situ dapatnya 6% lebih gede daripada bank biasa. Nah orang-orang ini tuh pada nambahin duit mereka lagi buat disetor ke ayah. Dan bilang ke temennya gitu kan, ke orang-orang lain, jadi dari mulut ke mulut. Ya makin lama nasabahnya ayah makin banyak. Dan semua itu berjalan mulus sampai bulan ke-8, gengs. Kooperasinya tuh pokoknya nggak pernah gagal bayar. Jadi ayah juga balikin duit ke nasabahnya nggak pernah telat, lancar pokoknya. Ya pokoknya akhirnya uang tabungan ayah plus duit setoran dari para nasabahnya ayah ini total 1,6 miliar. Coba itu duit semua 1,6 miliar. Sampai tahu-tahu loh, kok kooperasinya ini telat bayar bunga ya? Yang menyebabkan si ayah ditanyain dong sama para nasabahnya. Dan singkat cerita ternyata memang kooperasinya itu bermasalah dan pemiliknya itu kabur. Wih rame dulu sempat masuk berita. Dan banyak artis-artis sama petinggi juga yang ternyata kena tipu. Ya mereka menginvestasikan uang mereka di situ lah, uangnya ikut dibawa kabur. Karena semuanya sama kayak ayah sebelum-sebelumnya lancar-lancar aja soalnya si kooperasinya itu. Yang intinya setelah masuk ke ranah hukum dan berbelit-belit kasusnya, kooperasinya itu dianggap gagal bayar dan uang para nasabah ya
sulit ya, bisa dikatakan tidak bisa balik. Dari situ si ayah stres, ya gimana enggak. Selain uang tabungannya sendiri yang hilang, dia kan juga berarti harus nanggung kerugian dari uang-uang nasabahnya tuh yang sampai 1,6 miliaran. Innalillahi ya, nauzubillah min dzalik gitu. Pusing stresnya kayak bagaimana ya, sampai merinding kita majikan 1,6 M. Miska juga stresnya kayak apaan tahu katanya. Yang jelas ayah jadi amukan banyak orang lah yang nagihin duit mereka. Mulai dari teman-temannya, tetangga, sampai saudaranya. Masalah kan ini orang-orang terdekat semua. Ibaratnya nih Miska udah nggak punya siapa-siapa lagi dari keluarganya si ayahnya. Marah semua. Mau nyari duit di mana gitu ganti rugi sebanyak itu. Akhirnya mereka sampai gadein rumah, jual mobil yang total dapat 400 jutaan. Langsung dibayar-bayarin tuh, tapi ya kan nggak nutup juga, masih sisa banyak. Berarti masih sekitar 1,2 M-an lagi, masih 1 M lebih tuh. Udah nggak ada harta lagi nih mereka, pokoknya baru bikin stres banget. Tiap hari rumah didatengin orang yang nagih duit. Waktu itu sih Miska memang udah kerja nih. Dia sampai banting tulang nyari uang yang minimal buat bisa nebus surat rumah yang tadi digadein tadi. Ya cuma kan nominalnya dirasa terlalu besar juga. Dia pun kewalahan. Dan merasa kayak aduh nggak mungkin deh kayaknya menyelesaikan masalah ini. Gimana caranya dia juga nggak tahu. Lah uang warisan dari ibunya aja sama biaya pendidikan adiknya tuh yang namanya Romi. Itu kan semuanya juga diinvestasikan di koperasi itu sama si ayah. Udah kagak punya harta. Yang dari awal ya Miska juga nggak ngerti apa yang dilakukan sama ayahnya itu ternyata bisa berakibatnya seperti ini. Miska lagi nggak ngerti lah masalah investasi begitu. Semua dia percayakan kepada ayahnya aja. Ayahnya sendiri pun berdrop banget pasca kejadian itu. Jadinya nih Miska yang merupakan anak pertama, perempuan pula ya udah kerja, itu seperti apa ya, beralih fungsi ngurusin semuanya. Sampai udah habis-habisan deh pokoknya, tiap hari nangis terus mikirin gimana nih, apakah ada bisa titik terang, tapi kayak kelihatannya tuh nggak ada titik terang, kayak buntu aja udah. Ya 1 miliar besar banget lah buat dia ya. Sampai akhirnya pokoknya surat rumahnya digadein itu tidak bisa ditebus. Karena uangnya Miska sendiri pun habis tuh. Setiap kali gajian ujung-ujungnya dikasih ke orang-orang yang tiap hari datang nagihin tuh kan semakin hari semakin pada galak nyeremnya. Ya tapi wajar aja sih, mereka pasti juga ikut stres dan marah. Duit yang mereka investasikan ke ayah juga ikutan hilang kan. Ya alhasil karena surat rumah ini nggak bisa ditebus, ujung-ujungnya disita sama bank. Dari situ mau nggak mau mereka harus keluar dari rumah itu kan. Dibilang kabur ya bisa iya sih kabur memang. Tapi kan di lain sisi memang situasinya harus seperti itu, maksudnya harus pergi dari rumah karena disita sama bank. Tapi saking takutnya ya, Miska ini tuh perginya sampai malam-malam, gengs. Ya akhirnya mereka itu pergi ke rumah neneknya Miska dari pihak ibunya tuh di desa. Padahal seumur-umur mereka ini nggak pernah-pernahnya loh pergi ke sana. Karena kalau dari cerita ibu, orang tuanya dulu tuh tidak merestui pernikahannya ibu sama ayah. Jadi Miska ini nggak pernah ketemu sama nenek kakeknya dari pihak ibu. Cuma masalahnya di sini, kalau pihak dari keluarganya ayah kan udah murka semua ya. Udah nggak ada yang bisa dimintain tolong lagi. Sedangkan kalau dari pihak ibu tuh, si nenek di kampung nih maksudnya, itu nggak tahu menahu nih mengenai kejadian ini. Nenek itu tinggal sendirian, udah tua gengs, kakek udah meninggal. Bada-bada sendirian. Ya tadi kan kita udah bilang juga ya sebelumnya nih, ibu sama ayah nggak pernah kesana, apalagi ngajak Miska sama Romi. Ya giliran ada masalah seperti ini, nggak tahu mau minta bantuan kemana lagi, baru deh kesana. Ya nenek sih ternyata senang-senang aja, apalagi ternyata bisa ketemu sama cucunya nggak pernah dia temuin tuh si Miska sama si Romi. Udah nih, selama di desa, Miska nih merasa bisa bernafas gitu loh. Setelah beberapa bulan kemarin ini berasa kayak aduh stresnya ditagih orang tiap hari, dimaki juga, rumahnya diserbu segala macem. Miska juga akhirnya soalnya dipecat guys dari kantornya karena banyak orang yang nagihin ke kantornya dia dan bikin ribut di sana. Makanya kan tadi kita udah bilang ya, Miska ini merasa kayak beralih fungsi menjadi tameng ayahnya yang memang udah stres tidak berdaya. Ya mungkin orang-orang rasanya juga udah nggak guna lagi nagihin ke ayah gitu, jadinya beralih ke Miska nagihinnya. Karena kalau sama Miska tiap kali dia habis gajian kan dibayar tuh sedikit ya, lama-lama orang pada datengin langsung tuh ke kantornya Miska, bikin ricu di sana, ujung-ujungnya sama Miska dipecat. Kompleks banget kan makanya ceritanya nih, baru awal loh. Masih panjang yang sabar ya. Yaudah kita persingkat aja deh. Di desa nenek nih awalnya mereka sempat hidup tenang, istilahnya kan memulai lembaran baru kalau pikirnya mereka. Tapi mungkin buat orang-orang yang uangnya masih pada belum balik nih mikirnya Miska sama keluarga ini kabur. Setelah adem ayem gitu kan, ada salah satu omnya Miska yang tahu keberadaannya mereka. Nggak tahu gimana caranya si omnya itu bisa sampai tahu ya. Karena kan ini omnya dari pihak keluarganya ayah. Sedangkan rumah nenek yang lagi ditumpangi itu dari pihak ibu. Ya mungkin si omnya ini emang nyari tahu banget ya perkara dia salah satu nasabah yang duitnya belum balik tuh di ayah. Datanglah pokoknya si omnya ini ke desa. Dan membuat Miska sama ayahnya ya kaget. Soalnya si omnya ini nagih duit dan ngancem. Kalau nggak dibayar dia akan ngasih tahu ke nasabah-nasabah nih saudara-saudara lain. Kalau sekarang ayah sama Miska nih di sini nih biar
pada gaduh tuh nagihin utangnya ke sini. Jadi ayah sama Miska ini nggak bisa bernafas lagi gitu dengan tenang. Ya saat itu, tapi kan Miska sama ayahnya udah nggak punya apa-apaan lagi ya. Abis harta mereka. Ya selama di desa itu aja sehari-harinya mereka makan dari hasil kebunnya nenek. Macam ubi, singkong yang segitunya banget, gengs. Nah karena diancam begitu nih sama si Om, yang mana nanti kalau saudara-saudara atau para nasabah lain pada datang ke desa, ya alamat hidup mereka nggak bakal tenang lagi. Dan mereka udah nggak punya tujuan dan tempat tinggal lagi gitu. Mau kemana habisnya? Akhirnya ayah nih menjanjikan ke si Om kalau dia akan cari cara supaya bisa lunasin utangnya si Om ini. Kalau satu orang, maksudnya kalau si Om ini doang ya kayaknya sih saya bisa lah, saya janji, kata si ayah gitu ngomong dulu. Waktu itu pokoknya uangnya si Om yang belum dibayar tuh 40 juta. Belum termasuk bunga tapi memang. Tapi si Omnya bilang, udahlah saya nggak butuh bunga, yang penting duit 40 juta saya balik gitu. Oke, kata si ayah. Si Om nih bilang kalau bulan depan bakal balik, awas saja kamu. Nah pas Om udah pulang nih, ya Miska sama ayahnya bingung nih. Oke, gimana caranya balikin 40 juta? Orang kita kagak punya apa-apaan lagi. Nah di situ ayahnya bilang kalau dia punya cara. Yang mana jatuhnya mah ini bisa dibilang kriminal ya. Yaitu dia mengadakan semacam arisan warga. Ya nanti uang arisannya mau dibawa kabur buat modal usaha di tempat lain, memulai hidup baru lagi. Makanya tadi kan kita bilang di awal, dari korban, ayah ini mau jadi pelaku, gengs, karena saking stresnya, buntu. Jadi niatnya nanti kocokan arisannya itu akan keluar kan tiap bulan kan. Nah nanti nama-nama yang akan keluar itu adalah ya namanya Ayah, Miska, atau Romi yang memang sudah disetting. Baru setelahnya mereka bawa kabur deh duitnya. Ya awalnya Miska dengar begitu nggak setuju, kok kita jadi nipu orang. Kalau masalah ayah di awal yang uang nasabah pada hilang kan itu sebenarnya ayah nggak nipu ya, tapi juga ikut kena tipu sama si koperasi simpan pinjamnya. Kalau niatan ayah kan nggak nipu, cuman ya jadi broker aja gitu, cuan 3% tadi. Cuma di posisi ini si ayah akhirnya udah gelap mata. Dia tuh bilang, di dunia ini kalau bukan kita yang makan, kita yang dimakan. Kemarin ayah udah habis-habisan dimakan sama para penipu koperasi itu. Sekarang kita gantian yang makan. Serem ya gengs ya kalimatnya ya. Long short story lagi nih ya. Romi ini bilang nih, kalau dalam 3 putaran nama kita terus yang keluar, maksudnya ya si Romi, Miska sama si ayah, warga pasti bakalan curiga lah. Jangankan udah sampai 3 putaran, 2 kali putaran berturut-turut aja pasti warga udah curiga. Jadi kalau mau sebaiknya kita cari orang buat kong kali kong. Dodo jadi ribet banget jujur ini ceritanya. Pas kita baca aja sampai kayak, duh kok jadi begini gitu loh. Macam udah jatuh tikusuk lagi gitu ke lembah hitam, gengs. Maksudnya kayak terprosok lagi begitu loh, makin jauh. Putar baliknya susah mah kalau di jauh begini ya. Ya pokoknya atas dasar idenya Romi tadi, mereka merekrut lah istilahnya 3 orang dari warga desa sana juga untuk ikut kerjasama. Dimana warga desa itu nantinya akan dikasih bayaran buat so-soan ikutan arisan dan menang kocokan. Padahal mah 3 orang ini kagak nyetor apa-apa, cuma nyetor nama aja, sosok jadi anggota fiktif jatuhnya ya. Nah si 3 orang ini nih mau karena bisa dibilang mereka memang lumayan bermasalah di desa tersebut. Ada yang namanya Bu Ida, yaitu tukang ngutang kemana-mana gitu kan, tapi nggak bayar-bayar, giliran ditagih galakan dia. Ada Pak Jamrut juga tuh yang merupakan preman pasar, sama Pak Tole yang merupakan pengangguran dan pemalas banget ya. Pokoknya mereka bertiga ini akhirnya setuju. Ya udah dari situ ayah ini mulai ngedeketin warga desa semuanya, yang sebenarnya kan nggak jauh beda sewaktu ayah ini ngajak orang-orang lain tuh buat nabung ke dia dengan janji bunga 6% waktu itu. Intinya ayah ini memang jago gitu kalau ngomong. Apalagi ini warga desa yang lebih mudah diiming-imingi segala macem kan. Ya akhirnya dapat nih beberapa mangsa dari beberapa warga desa sana untuk ikut arisan warga. Ya mereka-mereka ini kan pada nggak tahu ya masalah ayah sebelumnya di tempat lain tuh yang kejebak utang-utang dari investasi bodong. Makanya daripada sebelum omnya tadi tuh ngebongkar dan bawa masa ke desa itu buat nagih dan jadi pada ketahuan, ayah ini gercep untuk melancarkan aksinya tersebut. Kita percepat lagi aja gengs ya. Sampai udah kekumpul nih anggota arisannya yang sekali ngocok tuh tiap bulan yang keluar namanya bakal dapat 15 juta pokoknya. Ya pokoknya strateginya nih dengan 6 komplotan 6 orang selama 6 bulan 6 nama akan keluar terus-terusan dari komplotannya mereka yang kira-kira bisa dapat ya mungkin 90 juta tuh, 40 juta buat bayar si Om, 15 juta buat bayar 3 orang tadi, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dan sisanya sekitar 35 juta akan dibawa kabur sama Ayah dan Miska sama Romi kabur tuh. Ya sebenarnya dengan nominal tersebut bisa dibilang nggak sebanding dengan apa yang harus mereka alami nantinya nih gengs nih. Maksudnya udah bener kan hidup tenang gitu di sana memulai lembaran baru, tapi gara-gara si Omnya ini tahu-tahu kucuk-kucuk datang semua lama buyar. Karena kalau nggak dibayar si Omnya bakal ngamuk dan bilang ke orang-orang kan buat nyamperin ke desa itu. Jadi sama aja mereka ujung-ujungnya bisa-bisa nggak bakal bisa hidup tenang. Ya udah akhirnya arisan berjalan. Biar warga nggak curiga sama nama kocokan yang pertama, akhirnya disetting nih yang keluar pertama kali si Pak Tole. Proses kocokannya sendiri diadakan di sangkar desa tuh, disaksikan sama rame-rame. Orang-orang sampai pada bilang, wah
Hoki banget Pak Tole, biasanya rebahan doang langsung dapet Ya udah setelahnya itu kan, di balik layar nih Pak Tole dikasih 5 juta tuh sama ayah sesuai bayarannya. Sisanya 10 juta dikasih Om. Yang awalnya Om bilang, loh kok cuma 10 juta? Uangku kan 40 juta. Ya akhirnya ayah bilang, dicicil 4 bulan ke depan ya, sebulan 10 juta. Udah nih setelah nego dan berdebat akhirnya ya udah Omnya setuju, aman. Jadi sebenarnya nih ayah udah nipu begitu ya, kagak megang uang sepeser pun juga, gengs. Lah habis kan 15 juta. 5 juta buat bayar si Om Tole, anggota fiktif, dan 10 jutanya buat bayar Om. Kagak ada sisa. Lanjut nih bulan kedua, kocokan kedua. Di setting yang menang Miska. Nah di sini dia baru 10 jutanya buat bayar si Om dan 5 jutanya dipegang sama ayah karena kan yang menang Miska. Bulan ketiga yang menang Bu Ida. Ya ritmenya gitu terus pokoknya geng selang-seling. Kan targetnya pokoknya 6 bulan. Tapi sebenarnya pas Bu Ida menang nih sempat heboh. Maksudnya kan dia banyak utang ke orang-orang ya. Pas pada tahu kalau Bu Ida ini dapat arisan 15 juta, ya pada nagihin lah. Cuma emang Ibu Ida ini udah terkenal susah bayar utang gitu. Jadinya dia ada cara aja buat menghindar. Ya tapi kan sebenarnya juga karena dia dapatnya hanya 5 juta ya, bukan 15 juta. Utangnya mah lebih besar dari itu. Namun maksudnya di sini orang-orang juga nggak tahu dan nggak curiga. Cuman pada kayak ngedumel aja komen gitu, tuh si Ida dapat 15 juta tetep aja nggak mau bayar utang, dasar ya. Emang Bu Ida nih image-nya udah problematik aja di desa itu. Nah masuk bulan keempat nih, tiba-tiba ada salah satu warga yang datengin ayah. Namanya Ratmi, cucunya Mbah Warno. Yang mana Mbah Warno itu adalah salah satu warga yang memang ikut arisannya ayah. Cucunya itu minta tolong supaya nanti pas kocokan akhir bulan, nama mbahnya itu tuh bisa dimenangkan karena butuh uang untuk berobat si mbah. Ya ayah dengar begitu langsung bilang, wah nggak bisa. Nanti warga lain marah, dianggap nggak adil. Dari awal kan kita semua sepakat kalau yang menang itu yang namanya keluar dari kocokan siapapun itu. Yang ternyata setelah itu cucunya si Mbah Warno ini datengin warga tuh satu persatu yang pada ikut arisan untuk minta izin agar si mbahnya bisa didahulukan menjadi pemenang arisan karena situasinya ini memang urgent. Dan ternyatanya lagi sebagian warga setuju gengs untuk mempersilahkan Mbah Warno yang menang duluan. Karena memang Mbah Warno ini ya dianggapnya sudah tua dan lagi sakit memang. Ya udahlah, mereka mengerti. Tapi sebagian lain sih ada juga yang nggak mau gitu. Mungkin karena ego aja ya. Mungkin mereka juga pengen cepet-cepet dapat gitu kalau diserobot. Ayah sendiri bingung tuh. Karena kan dia harus nyetor uang ke omnya tuh. Sisa 10 juta lagi nih pada bulan terakhir. Kalau nggak disetor ntar takutnya omnya ngamuk dan ngebongkar semuanya. Yang alhasil lagi-lagi karena gelap mata. Waktu akhir bulan tuh pada ngumpul di sanggar untuk sesi kocok nama, pada deg-degan kan, nama siapa yang keluar. Nah waktu keluar nama kocokannya tuh, semua pada terkejut. Sama kayak gue kemarin tuh juga terkejut. Karena kejutan istimewa dari Dua Belibis. Habis ya, cuma dengan beli 2 botol saus cabai dan tomat ukuran 235 ml, kalian bisa berkesempatan dapetin banyak banget hadiah kayak ada Honda Brio, PS5, smartphone kece, dan uang elektronik juga. Kata gue mah gercep, langsung ikutan tuh promo kejutan istimewa dari Dua Belibis daripada ikutannya arisan-arisan kayak begitu tadi. Periodenya pokoknya sampai Maret 2025 nanti. Masih lama, jadi ada waktu nih. Pokoknya setiap pembelian 2 botol itu bakal dapetin 1 poin dan kelipatannya ya. Bagi 1000 orang pertama yang berhasil mendapatkan 2 poin akan dapat saldo e-wallet 10.000. Pokoknya info lebih lanjut kunjungi @duabelibis.id ya. Lumayan itu bisa buat jajan shilo, dicocol pakai saus Dua Belibis. Iya enak banget ya. Karena saus ini tuh terbuat dari cabai asli pilihan, bawang putihnya juga berkualitas, dan nggak pakai pewarna tambahan. Makanya rasanya autentik banget dan cocok jadi temen makan kita. Jadi pengen ngunyah lagi ya bawaannya. Langsung aja ya, ikan cucut. Lanjut! Jadi ternyata pas keluar nama kocokannya tuh, Romi yang menjadi pemenangnya. Dimana ayah berarti tetap stick to the plan. Tetap dengan rencananya karena mau melunasi hutang ke si Om. Di situ banyak warga yang kecewa. Ya maksudnya bukan kecewa kenapa-napa ya. Maksudnya kayak, loh kok Romi? Tempo hari kan udah Miska tuh pernah. Kalau gitu kasih ke Mbak Warno aja deh, mendingan lebih butuh. Maksudnya Miska sama Romi kan adik kakak. Karena warga sendiri yang minta seperti itu. Ayah ini nggak punya pilihan lain dan bilang, ya udah akan menyerahkan uangnya tuh ke Mbak Warno. Selesai kan? Jadi ayah kan kemarin sempat megang 5 juta tuh waktu si Miska menang. Tapi ya udah kepake lah karena waktu itu kan udah 2 bulan jatuhnya semenjak si Miska menang. Sisanya tinggal 2 jutaan gitu, 2,5 juta. Nah si omnya nih pas datang dibilang, ya udah bulan ini nyicilnya 2,5 juta ya. Udah habis soalnya duitnya ayah. Tapi omnya kagak mau lah. Janjinya kan 10 juta ini terakhir, kapan lunas kalau begini? Sampai marah-marah, teriak-teriak tuh diliatin tetangga. Karena takut jadi masalah dan kebongkar, ya udah sama ayah dibayar deh tuh 10 juta dari uang arisan kocokan yang tadi. Belum dikasih ke Mbak Warno kan soalnya. Si omnya langsung diem tuh dan terima duitnya, ya udah pergi. Berarti udah beres nih utang ke omnya 40 juta. Lega tuh. Dan kedok mereka juga belum kebongkar. Warga nggak ada yang curiga dan masih lancar tuh iuran arisannya. Malah pada excited tuh pada mikir, ntar kalau aku dapat mau beli motor,
mau ini renovasi rumah gitu, pada senang-senang aja warga. Sementara sisa uang yang dipegang ayah itu jadinya kan 7,5 juta. Jadi sisa uang yang 2,5 juta tadi sama 5 juta dari uang arisan. Kan 15 juta tadi 10 jutanya udah dikasih ke Om ya. Nah duit 7,5 jutanya itu akhirnya dia kasih ke Mbak Warno, bilang, "Mbak, ini setengahnya dulu ya, karena kan yang menang sebenarnya si Romi. Istilahnya karena ini berarti nyelak arisan, dapatnya 50% dulu. Nanti kalau nama Mbah yang keluar, berarti bagi 2 lagi nih sama si Romi." Nah si cucunya tuh si Ratmi bilang, "Ngapunten, ini sebenarnya Mbah Warno butuhnya 20 juta ya buat operasi. Jadi 15 juta itu mereka sangat butuh tuh uang arisannya buat nambahin. Lah butuhnya 20 juta, kalau cuma dikasih 7,5 juta, makin jauh lagi." Tapi si ayah ini kan pandai ngomong, dibilang lagi nih sama ayah, "Terus nanti misalkan kalau sudah dikasih 15 juta untuk menjamin bayar-bayar arisan lagi besok-besok gimana?" Karena kan yang namanya arisannya harus komit ya, maksudnya jangan pas sudah dapat terus kabur kagak bayar lagi. Ya rugi dong anggota-anggota yang lain belum dapat, kesian. Biasanya kan penyakitnya suka begitu tuh. Ya idealnya arisan yang bener kan selalu bayar ya. Sementara si Mbak ini ya tadi katanya butuhnya 20 juta. Kalau dapat 15 juta berarti mereka kan gimana pun juga masih harus butuh 5 juta lagi buat nyari ya. Takutnya nanti mandek arisan kagak bayar lah, lagi butuh duit begitu. Makanya dengan alasan tersebut dikasih 50% dulu nih. Jadi sisanya buat jaminan kalau nanti-nanti Mbak Warno nih nggak bisa bayar arisan bulan depan. Pas dibilang begitu ya cucunya diem. Maksudnya ya dia nggak tahu ya. Bener juga sih, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantah. Udah nih dikirakan semua hampir beres semuanya. Berarti tinggal 2 bulan lagi tuh ayah bisa melakukan aksinya arisan itu sebelum tipu-tipu terus kabur. Ternyata omnya ini nih, banget. Padahal kan kemarin dibilang awalnya dia yang penting balikin 40 juta gitu uang pokoknya aja. Setelah dapat, tetap tuh ditagih uang bunganya. Kan bunganya dijanjiin di awal 6%. Berarti kalau 40 juta, 2 juta sekian lah. Ya duitnya ayah mah udah 0 kan tadi dikasih semuanya. Kemarin tuh sisa 7,5 juta ke Mbak Warno. Tapi si omnya ini emang agak-agak gitu ya. Dia tetap nagih tuh. Ya mau nggak mau nih biar cepet si ayah ngiyain lagi. Ya udah bulan depan ya saya bayar gitu. Ya habis itu omnya balik. Mumet deh gue nih sama ceritanya, gregetan ya. Definisi dari lingkaran setan kagak selesai-selesai. Habisnya nggak sampai di situ. Lagi-lagi nih si Ratmi datang ke rumah dan minta tolong buat memenangkan nama neneknya di arisan bulan depan. Ya nanti uangnya kan dibagi 2 tuh sama Romi. Bahkan si Ratmi ini sampai bilang, "Nanti bapak saya kasih 500.000 deh. Yang penting bapak tolongin saya ya," sambil mohon-mohon terus tuh si Ratmi. Jadi si Ratmi ini ngajak kong kali kong buat menangin nama neneknya dengan imbalan uang 500.000. Habisnya kan harusnya dibagi 2 ya sama Romi ya, 7,5. Tapi kali ini si Ratmi sampai bilang, "Udah Romi berarti 8 juta kasih ke nenek saya 7 juta aja." Awalnya ayah tuh luluh tuh, soalnya merasa Mbak Warno ini memang kayaknya butuh banget. Ya udah deh, toh misalkan kalau dapat 8 juta, dia tetap bisa bayar bunganya si Om tuh yang 2 jutaan. Masih aman sebenarnya. Namun di tengah-tengah bulan, si Omnya nih datang lagi bawa satu saudara lain, itu adiknya dia. Ya pokoknya si Omnya ini kan memang saudara dari pihak ayah ya, tapi bukan kayak kakak atau adiknya ayah, enggak, saudara aja. Nah tahu-tahu si Omnya itu bawa adiknya dia, adiknya si Om tuh yang memang merupakan nasabah ayahnya juga. Waktu itu naruh duit tuh sekitar 25 juta ke ayah. Ya mungkin karena si Omnya ini duitnya udah balik kan, sampai dijanjiin dapat bunga udah dibayarin, diajaklah tuh adiknya buat bayarin juga nih uang adik saya. Ya sebenarnya sih itu hak mereka sih ya gengs ya. Kan memang di sini ayah harus tanggung jawab. Disclaimer aja, ini perbuatannya ayah memang tidak benar gitu loh. Tapi perkara itu ayahnya masa stres, kayak kagak kelar-kelar dong nih berarti. Ya akhirnya dikocokkan terakhir bulan itu, dia memenangkan nama Pak Jamrut yang memang udah kong kali kong dari awal kan memang rencananya seperti itu. Habisnya kalau menangin Pak Jamrut, ayah kan bisa ngantongin lebih banyak uang daripada menangin Mbak Warno. Tapi di situ si Ratmi marah ke si ayah. Cuman ayah ya nggak nanggepin lah dengan dalih semuanya harus adil dengan peraturan yang memang disepakati dari awal. Ya udah dari situ sisa uangnya ayah pegang tuh dikasih semua ke si Om sama adiknya si Om itu. Pokoknya ayah nggak megang uang sama sekali, gengs. Sampai nggak lama setelah itu, menjelang kocokan di bulan berikutnya, warga mengabarkan kalau Mbak Warno meninggal karena memang telat nggak proses operasi, ini perkara dananya kurang. Jujur di situ Miska bener cukup terpukul dengarnya karena ya Pan merasa bersalah. Soalnya kan dia juga tahu waktu Ratmi datang ke rumah gitu kan mohon-mohon sama ayah segala macam minta bantuan. Namun ya gimana, semua udah kejadian. Ayah pun merasa bersalah, tapi gimana dia seperti sudah digelapkan matanya untuk bisa menyelesaikan apa yang memang dia rencanakan. Apalagi ada masalah baru dari si adiknya Om itu tadi kan. Akhirnya di kocokan berikutnya, ayah bilang ke Miska sama Romi, nanti setelah dapat uangnya nih, udah kita pergi aja dari desa ini dengan sisa uang yang ada karena
kayak udah nggak mungkin lagi nih soalnya nih. Soalnya kan memang terakhir rencananya nama ayah yang akan menang kan. Setelah itu udah nggak ada orang lagi. Berarti udah nggak bisa curang lagi. Tapi saat itu si Miska pikirannya adalah nenek, gengs. Ya gimana nantinya kalau misalkan mereka kabur dan nenek yang jadi bulan-bulanan warga. Duh, iya gue juga baru keingetan ada nenek ya. Mereka kan numpang di rumah nenek ya. Cuma ayah nggak peduli karena nenek ini kan jatuhnya mertuanya ya, bukan ibunya sendiri. Tapi kalau Miska sama Romi yang merupakan cucu ya tentunya kepikiran. Apalagi kan neneknya baik ke mereka. Romi aja sampai bilang kayak ya udah kita ajak nenek aja untuk pergi bareng kita. Tapi ayah bilang nggak mungkin. Pasti nenek nggak mau dan mereka kan juga belum tahu nih tujuannya mau kemana. Nggak mungkin kan bawa nenek ngegembel gitu di jalan yang tanpa tujuan istilahnya. Akhirnya ya udah tuh akhir bulan diadakan kocokan lagi kan. Dan yang keluar nama ayah. Di situ warga langsung pada kecewa. Maksudnya dari 3 nama yang udah keluar dari kemarin semuanya keluarganya ayah tuh ya, si Miska, Romi, terus si ayah. Sampai akhirnya Radmi datang dan minta buat dibuka tuh semua kertas isi kocokannya. Dan bener aja semua tulisannya. Mana nama ayah kan udah skenario, langsung warga ngamuk merasa dicurangi. Heboh tuh pada saat itu ayah jadi bulan-bulanan warga. Yang akhirnya pas malamnya ayah ngajak si Miska sama Romi untuk pergi. Lagi-lagi Romi yang gak tega dengan nenek tuh ngajak si nenek. Tapi bener aja nenek gak mau. Ya pada saat itu kan berarti si nenek udah tahu ya tentang apa yang ayah lakukan. Nipu warga tuh udah kebongkar. Dan warga pada nuntut untuk balikin duit arisannya. Ya cuma kan udah habis ya. Malahan nenek akhirnya ngasih uang tuh buat Romi sama Miska. Karena tetap khawatir namanya ke cucu. Di situ Miska sama Romi sempat nangis-nangis tuh minta maaf ke nenek. Tapi mereka tetap dipaksa sama ayah untuk cepat-cepat pergi mumpung kondisi lagi sepi tuh. Perginya jam 3 pagi. Yaudah mereka pergi dibantu sama si Pak Jambrut ke tempat terminal. Naik bis ke sebuah kota lah. Saat itu mereka cuma ngantongin uang dari nenek aja tuh dikasih ke Miska sama Romi 300.000. Itu uang buat bayar bis, masih ada sisanya. Sekitar 120.000 katanya sisanya guys. Bener-bener udah segitu-segitunya aja uangnya. Karena uang arisan yang terakhir yang keluar nama ayah itu kan langsung disita sama warga yang nggak sempat mereka ambil. Nah ternyata tujuan mereka ke kota itu tuh adalah untuk ke rumah salah satu saudara dari ayah namanya Om Dirman sama Tante Dwi. Yang mana mereka ini tuh tidak termasuk nasabahnya ayah ya. Tapi sebenarnya mereka tahu nih perbuatannya si ayah karena kan dicari itu sama saudara-saudara lainnya. Makanya awalnya mereka ragu-ragu untuk nampung ayah. Cuma karena situasinya memang udah nggak punya apa-apa nih, udah pada nggak ngantongin duit, cuma sisa 120.000 tadi, kesian lah. Maksudnya nih sembari ayah Miska sama Romi nyari kerja, terus bisa nyewa kontrakan sendiri, ya udah mereka nampung dulu sementara, akhirnya dibolehin. Berarti ini mereka kayak ngumpetin ayah Miska sama Romi ya, dari saudara-saudara yang lain, karena kan ini masih dari pihak ayah. Pokoknya mereka bertiga nih, ayah, Romi sama Miska sekamar tuh, karena emang udah nggak ada kamar lain. Baru 3 hari mereka tinggal di sana, Romi sama ayah pokoknya terpaksa jadi kuli panggul di pasar, karena ya kepepet, nggak tahu harus kerja apa lagi, yang penting dapat duit. Soalnya si Romi ini kan belum lulus SMA, jatuhnya cuma lulusan SMP. Sementara Miska nih ngasih lamar-lamar tuh nyari kerjaan yang mungkin gajinya lebih bagus lah. Tahu-tahu Romi ini dengan panik pulang dan bilang kalau katanya ayah muntah darah di pasar. Ah elah siapa sih ini Toton telepon bentar kita angkat ya gengs ya. Assalamualaikum, kenapa? Evan, ini gue udah upload struk pembelian saus 2 beli bis dan bener ternyata saldo GoPay gue nambah 10.000. Beli cilok yuk di pengkolan depan. Nah apa gue kata, bener kan? 2 beli bis emang beneran bikin kejutan istimewa. Udah gue beli deh tadi tuh ciloknya, telat lu ya. Udah lu beli cilok sendiri aja lah, gue mau lanjut syuting nih, lagi bawain teman cerita ya. Dan ganggu lu lah. Assalamualaikum. Tuh majikan, apa gua kata, daripada ikutan arisan yang serem begitu ujung-ujungnya bikin merinding, mendingan ikutan kejutan istimewa dari 2 beli bis aja. Selain e-wallet, kalian juga bisa dapat mobil Brio. Langsung deh kalian borong sana tuh ke Alfamart atau Alfamidi terdekat ya, kayak gue nih udah borong banyak. By the way ini tuh botol 235 ml baru ya gengs, enak banget digenggamnya. Kata gua maci lo kalau cuma pakai bumbu kacang begini doang kurang mantep gitu, enaknya dicocol aja pakai saus 2 beli bis. Pokoknya saus 2 beli bis pedasnya pas, rasanya istimewa. Miska sama Om Dirman langsung ke pasar tuh dan bener aja terlihat si ayah lagi dikerumunin banyak orang karena muntah-muntah darah. Dan ada kerikil-kerikil kecil gitu warna hitam di muntahannya, gengs. Orang-orang di pasar tuh pada kayak langsung bilang, tuh kena santet tuh begitu. Cuma pada ngeliatin doang gitu ngerubungin, tapi kagak ada yang berani nolongin. Ya akhirnya Om Dirman sama Romi itu bantuin ayah untuk naikin ke motornya Om Dirman, dibawa ke puskesmas. Di puskesmas si ayah cuma didiagnosa katanya muntaber. Lah Miska kan gegetan ya, maksudnya sampai muntah darah itu masa cuma muntaber. Namun pihak puskesmas tuh merujuk untuk cek lab aja kalau memang mau lebih akurat gitu, karena di sana memang tidak ada fasilitasnya. Ya tapi kan buat cek lab mahal ya, kagak ada duit mereka. Akhirnya ditebus aja tuh obat dari puskesmas 40.000. Si Romi ngantongin tuh dari
hasil upah kuli panggul. Dari sore sampai malam si ayah demam. Tante Dwi udah ngomong terus kalau ayah ini kena santet nih, karena kan dia dengar dari omongan-omongan orang di pasar udah nyebar sampai ke dia kan. Yang intinya Tante Dwi ini nggak mau kalau ayah tuh masih ada di rumahnya, kalau beneran kena santet kan jangan sampai kenapa-napa di rumahnya gitu loh. Om Dirman sendiri sebenarnya juga khawatir, maksudnya dia nggak mau rumah sama keluarganya tuh kenapa-napa kalau beneran si ayah kena santetnya, apalagi dia punya bayi itu, punya anak kecil waktu itu. Cuma Miska sama Rom itu mohon-mohon, karena mereka mau kemana lagi gitu dengan keadaan ayah seperti inilah, susah ya, nggak ada yang bisa dimintain tolong lagi. Yang jelas Miska sama Rom ini bener-bener bingung banget kenapa semuanya jadi begini ya. Kenapa? Karena kesalahan ayahnya nih mereka juga harus nanggung sampai susah banget gitu ibaratnya hidupnya nih. Miska yang awalnya sebenarnya punya kerjaan tetap loh, hidupnya tenang-tenang aja, tiba-tiba kayak diputar dan diambrukin ke tanah, kacau sejadi-jadinya. Sampai sekitar tengah malam, saat itu Miska sama Romi belum tidur nih, karena mereka masih jagain ayahnya yang demam dan badannya gemetar menggigil terus. Romi curhat tuh ke Miska kayak, "Kak, kok hidup kita jadi kayak gini banget ya kak? Semenjak ibu nggak ada, kenapa semuanya jadi berantakan?" Nah, Miska juga nggak bisa bilang apa-apa ya, karena dia merasakan hal yang sama juga. Lagi sedih-sedih begitu tuh, tahu-tahu ayahnya bangun. Dikira mau ke kamar mandi kan, sampai si Romi nanya, "Mau muntah lagi ya?" Soalnya dilihat ayahnya tuh bungkuk kayak nahan perut gitu, mungkin kesakitan. "Ayah?" tanya si Miska kan, soalnya ayahnya kayak diem aja gitu sambil bungkuk. Dan tahu-tahu ayah tuh ngomong, "Balik duitku, amarga wong iki maksud ya." Hah? Si Miska kan bingung ya. Tapi Romi langsung megangin si Miska tuh sampai bisa kayak, "Itu bukan ayah deh kak." Pelan-pelan Miska nih melihat tuh wajah ayahnya yang membungkuk itu kan, dan kepala ayahnya pun kayak mendongak, dan bener aja di situ wajahnya ayah tuh aneh banget, penuh keriput, kayak udah tua, kayak udah sepuh gitu gengs. Miska langsung tutup mulut gitu, dia mau teriak tapi nggak jadi, dan ayah tuh pergi keluar kamar, terjatuh di ruang tengah. Waktu itu Om Dirman sama Tante Dwi udah tidur ya, jadi Miska sama Romi langsung gotong ayah tuh balik ke kamar dan mencoba tidak membuat suara apapun, karena mereka takut kalau Om sama Tantenya tahu ayah kesurupan segala macam nih, mereka bakalan diusir, karena berarti kan tambah serem situasinya. Malam itu mereka berdua ketakutan tuh, karena kan tidur sekamar sama ayah, yang jadinya mereka begadang. Abisnya bener aja tiba-tiba ayahnya ini melek dan tersenyum gitu ngeliatin ke Miska sama ke Romi yang lagi duduk senderan di tembok. Diem aja gitu ayahnya kayak mendelik senyum gitu, serem gengs. Ih, kita sampai berinding. Miska sama Romi langsung tutup muka gitu kan, pegangan mereka satu sama lain, gak berani teriak. "Aja wedina, sing kudu tanggung jawab yaiku bapakmu." Miska dengar ayahnya ngomong gitu, tapi suaranya itu bukan suara ayahnya, dan Miska kan masih tutup muka ya, kita nggak berhenti merinding. "Pasrahna marang aku." Romi sampai nahan nangis gitu kan, megangin Miska kenceng banget. Dan di kamar itu juga tercium banget bau sirih yang nyengat, dan terdengar suara orang ngecap, kayak gitu. Pas Miska coba ngintip gitu, terlihat ayahnya sedang duduk bersila dan kayak lagi bersihin giginya pakai jari-jarinya macam kayak orang nyirih gitu gengs. Padahal gak ada sirihnya ya, tapi bau banget tuh. Hal itu tuh berlangsung semalaman. Jadi Miska sama Romi tuh diem aja di kamar ketakutan sementara ayahnya begitu. Sampai terdengar azan subuh, ayahnya langsung ambruk lagi. Pokoknya Miska sama Romi ini sepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu ke siapa-siapa supaya mereka tidak diusir. Tapi mereka mikir nih, dari omongan ayah yang kesurupan malam itu, dibilang kan tadi karena ayah, nenekku jadi meninggal. Wah, ini jangan-jangan perbuatannya Ratmi yang mungkin dendam sama ayah. Tapi gimana caranya untuk menghadapi semua kejadian ini? Ya udah, dengan modal nekat nih, Miska sama Romi tuh pergi berduaan naik bis ke desa nenek lagi tuh untuk menemui Ratmi. Mereka pikir nih, kalau warga nanti mau menghajar mereka, mau marahin segala macam, ya udahlah, udah siapin mental tuh mereka. Pokoknya niatnya mereka cuma mau minta maaf dan berharap Ratmi menyudahi santet yang dikirimkan ke ayahnya itu sebelum kenapa-napa kan maksudnya. Karena jujur Miska sama Romi udah nggak tahu harus apa lagi. Mereka kayak ya udahlah mau menanggung konsekuensi yang memang harus mereka lakukan karena kan sempat menipu warga desa perihal arisan kemarin. Bener aja pas sampai sana, pas ada warga desa yang ngeliat, langsung murka. Miska sama Romi langsung ditangkap paksa dan diseret tuh ke rumah kepala desa. Di situ Miska sama Romi dengan jujur menceritakan semuanya tuh, dari masalah ayahnya yang ditipu koperasi simpan pinjam sampai terlilit hutang miliaran, makanya terus pergi ke desa dan menipu warga desa dengan arisan bodong. Sampai keadaan ayah sekarang dikirimi santet oleh seseorang dan sepertinya pengirimnya adalah Ratmi. Dengar begitu warga marah lagi kayak, "Kamu berarti nuduh warga desa main ilmu hitam, udah nipu fitnah lagi." Makin emosi lah orang-orang. Sampai Ratmi dipanggil tuh. Nenek yang juga tahu Miska sama Romi lagi disidang di rumah kepala desa langsung datang juga sambil nangis-nangis gitu. Kesian tuh neneknya ya. Ratmi ditanyain lah perihal santet-santetan tersebut dan langsung dibantah sama Ratmi sambil marah-marah juga. Kayak,
Kamu menuduh saya berbuat hal seperti itu? Yang bener aja. Makin jadilah tuh si Miska sama Romi jadi bahan amukan warga. Sampai dipukulin, gengs. Miska yang cewek nih, sampai babak belur juga. Makanya si nenek sampai nangis-nangis tuh, namanya cucunya digituin kayak, minta maaf jangan pukulin cucu saya. Ya Miska akhirnya bilang kan kalau semalam saat si ayah kesurupan, arwah yang masuk itu tuh bilang karena ayah nenekku meninggal. Makanya mikirnya langsung ke Ratmi. Yang mana kan belum lama Mbah Warno meninggal. Ya di situ warga langsung belain Ratmi lah sebagai orang desa sana yang nggak mungkin lah pakai ilmu hitam-hitam segala. Jangan asal bicara kamu ya. Bisa jadi itu dari orang-orang yang duitnya juga hilang gara-gara investasi ke bapakmu. Kan jumlah orangnya banyak. Korbannya ayah kan nggak cuma dari warga desa ini. Sebelumnya mah lebih banyak lagi. Ya makanya Miska sama Romi langsung diam tuh. Mereka cuma bisa minta maaf. Warga yang menuntut untuk melaporkan ayah ke polisi karena kasus penipuan. Pokoknya kalau Miska nggak mau nyerahin ayah nih, Miska sama Romi lah yang bakal dibawa ke polisi. Pilih mana? Ya di situ si nenek bilang, udahlah daripada kalian dibawa, kasih tahu aja ayah di mana, bawa ke sini. Toh kan ayahmu memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadilah Miska sama Romi balik nih ke rumah si Om Dirman, ditemenin sama warga desa juga karena mungkin takut kabur kali ya. Sehingga cerita ayah dibawa tuh balik ke desa untuk dilaporkan ke polisi katanya. Ya biar mudah kan di kasusnya di kantor polisi setempat ya, karena kejadiannya kan penipuannya di desa itu. Kondisi ayah udah lemas, nggak bisa ngelawan, gengs. Dia juga udah terlihat pasrah. Karena waktu si Miska sama Romi bilang mau diproses kepolisian, ayah ngangguk aja gitu, kayaknya emang udah setuju kalau memang harus dipenjara. Tapi begitu sampai ke desa, ayah ini langsung dibawa diseret ke tengah lapangan sama warga dan diikat. Awalnya si Miska protes kayak, jangan diikat-ikat begitu, udah langsung aja dibawa ke kantor polisi. Soalnya kan kondisi ayahnya udah lagi lemes banget ya. Tapi nggak didengerin sama warga yang pada marah emosinya ngeliat ayah lagi tuh. Yang tiba-tiba warga desa semua tuh banyak yang berkumpul kayak semacam membuat barisan dan nggak pakai babi bu. Ayah disiram pakai minyak tanah dan dibakar hidup-hidup. Miska sama Romi teriak kan, shock banget. Karena gak ada jeda guys, dari mereka baru datang ke desa, ayah langsung dipegangi gitu sama banyak orang, ditarik ke tengah lapangan, diikat, disiram, dibakar. Saat itu kayak nggak ada jeda, duk. Dan warga di situ semuanya kayak berpegangan tangan sambil kayak berdoa dalam hati. Miska sama Romi nangis-nangis histeris ngeliat ayahnya yang teriak-teriak kepanasan. Tiba-tiba nenek ini meluk mereka berdua dan bilang kalau hal ini memang harus dilakukan untuk membersihkan kejahatan dari seorang pendosa. Dan ternyata benar. Yang ngirim santet itu adalah si Ratmi, di mana santet itu seperti sudah biasa warga sana lakukan untuk menyerang musuh dari zaman nenek moyang mereka. Intinya kalau orang baik itu nggak bakal diapa-apain. Tapi kalau ada orang yang jahat atau menyenggol warga sana, ya hukumannya kayak ayah tadi tuh. Makanya sebenarnya sedari dulu tuh ibunya waktu masih hidup nggak pernah mau pulang kampung. Dikira saudara-saudara ayah ataupun Miska sama Romi kan dulu tuh pernikahannya memang tidak direstui ya sama ayah ya. Tapi ternyata alasan lainnya karena ibu sendiri takut dengan warga desa sana, gengs. Ya udah akhirnya ayah berakhir seperti itu. Boro-boro dibawa ke kantor polisi, langsung dihakimi. Di saat itu juga Miska sama Romi disuruh pergi diam-diam sama nenek, cepat pergi. Soalnya ternyata Bu Ida, Pak Jamru, sama Pak Toli juga telah tiada. Dihabisi sama warga nih, dibakar karena sekongkol sama ayah telah mengkhianati warga desa sana. Ditakutkannya Miska sama Romi akan menjadi target selanjutnya. Jadi sewaktu warga masih sibuk dengan ritual ayah itu, Miska sama Romi kabur dari sana balik ke rumah om sama tantenya buat ngambil barang-barang, abis itu pergi lagi ngerantau ke kota. So itu majikan cerita dari Miska yang tahu-tahu kayak ya udah dibakar aja begitu. Kejadiannya kayak begitu cepat apa kita pas baca kayak nggak sendiri gitu. Nggak nyangka loh. Kok tahu-tahu udah dibakar? Dan ternyata memang kalau kata Miska, di desa nenek itu kepercayaan orang-orangnya cukup ekstrim. Dimana orang-orang dari desa lain pun takut berurusan dengan warga desa sana. Ya tapi kan waktu itu Miska nggak tahu ya. Ya tapi untuk saat ini hidupnya Miska sama Romi sudah aman. Mereka ini memulai lembaran baru lagi. Miska meminta maaf kepada orang-orang yang sempat merasa dirugikan oleh ayahnya. Dan katanya sih dia perlahan-lahan menyicil untuk membayar utang-utang ayahnya itu meskipun ayahnya sudah tidak ada. Tapi katanya ya beban moral dan terus-terusan kepikiran gitu, takutnya berimbas ke dia sama Romi juga kelak. Soalnya si Miska kan percaya akan karma baik dan karma buruk. Walaupun jumlahnya masih jauh banget untuk menutupi semuanya, tapi Miska sama Romi yang mencoba sebisa mereka lah. Beritikat baik yang ya semoga ada titik terang dan jalan keluarnya ya. Kita juga dengar nominalnya tuh merinding sendiri habisnya. Ya terima kasih majikan yang udah pada nonton ya. Buat yang udah pada libur nih, selamat liburan. Atau yang masih kerja sampai tahun baru, tenang aja. Karena teman cerita akan nemenin kalian terus. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya. Karena selama liburan nih, teman cerita akan tayang secara ugal-ugalan. Yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja email di bawah ini. Seperti biasa, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi berarti di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut ceritakan
Karena kamu teman cerita.